warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Nama saya Siti Mubarok, saya dari LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2540 2112 158. Saat ini saya bertugas di SMA Darul Falah Cihamplas Cililin Kabupaten Bandung Barat sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi kompetisi kebaikan dan etos kerja. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, luar biasa, tepuk tangan. KM dipimpin doanya. Berdiri terlebih dahulu. Speaking terlebih dahulu biar semangat pembelajarannya, tidak mengantuk. Kalian tahu yang namanya tepuk semangat? Tepuk semangat tahu? Sok, boleh dipimpin oleh Rega. Kita ice breaking terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Sok. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Boleh satu kali lagi ya? Satu kali lagi. Belum kompak teman-temannya. Belum semangat. Sok, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Dulu ya. Di absen dulu temannya. Agis hadir. Agniga, apakah sudah menerapkan kompetisi kebaikan dan etos kerja? Bagaimana itu definisi baik? Ada yang tahu apa itu definisi baik? Ya, sok jawab. Siapa namanya? Boleh berdiri? Dari materi kemarin. Nah ya, sudah dijelaskan materi kemarin tentang kompetisi kebaikan. Nah, definisi baik menurut siapa? Ayuni. Menurut Ayuni apa definisi baik? Definisi baik itu, Sini, boleh di depan. Sini. Sok. Boleh yang lantang suaranya biar terdengar oleh semuanya. definisi baik adalah perilaku yang bagus untuk ditiru, bermanfaat, dan memberikan banyak dampak positif bagi sekitarnya. Bagi sekitarnya, tepuk tangan untuk ya. Nah, dari kompetisi baik ada yang mau menjawab definisi perilaku baik itu seperti apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Perilaku baik itu seperti Bergotong royong membersihkan kelas, lalu membantu teman yang belum memahami materi, dan berperilaku sopan santun di depan guru. Nah, berperilaku sopan santun di depan guru itu perilaku. Materi yang sudah disampaikan yaitu tentang kompetisi kebaikan dan etos kerja. Nah, tujuan hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran PAI itu yaitu peserta didik dapat menganalisis atau manfaat dari penerapan perilaku kompetisi kebaikan. Terus, dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari serta meyakini bahwa Islam itu memerintahkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari, harus bisa menerapkan ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran surat At-Taubah ayat 9 dan hadis tentang kompetisi kebaikan dan etos kerja. Itu ya tujuan pembelajaran hari ini, dan cermati bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Sebelumnya, materi sebelumnya sudah dijelaskan kompetisi kebaikan itu seperti apa dan cara menerapkannya itu seperti apa. Kalau sekarang, apakah ada yang sudah menerapkannya kompetisi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, siapa namanya? Boleh di depan sini. Sok. Sok. Bagaimana cara menerapkannya kompetisi kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari? Lomba menjadi yang rajin melakukan tugas, Ya. terus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Ya. membantu teman yang kesulitan saat mengerjakan tugas, bukan mengejeknya, Ya. dan juga saling menyemangati saat berlomba. Ya, tepuk tangan untuk luar biasa sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di mana di lingkungan sekolah. Ada lagi yang menerapkannya di mana? Ya, Rega. Sok, coba. Oh, di depan, ke depan, sok ke depan, ke depan. Kebaikan dalam kehidupan sehari-hari di mana? Di masyarakat Iya, di masyarakat katanya. Di masyarakat itu seperti apa? seperti mengikuti gotong royong atau karang taruna dan membantu warga untuk hidup bersih dan tertib. Bergotong royong, membantu karang Taruna taruna. Terus apa lagi? mengikuti pengajian, Mengikuti pengajian luar biasa. Terus apa lagi? Ya. Mengikuti apa lagi? eh, Kegiatan yang lainnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Rega. Iya. Alhamdulillah ya, kelas 10-1 sudah menerapkan kompetisi dalam kebaikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling sulit, itu yang menerapkannya ya, yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita sudah tahu apa itu kompetisi kebaikan dan tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, ada tayangan video ya. Boleh kalian disimak dulu videonya. Cahaya kemuliaan dipersembahkan oleh meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Semakin penasaran Kompetisi kebaikan. Nah, dari tayangan tersebut, apa hikmah yang bisa diambil? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Coba berdiri sini. Sok, sini. Hikmahnya apa dari tayangan tersebut? Sok, sini. Sok. Di sini. Sok. Hikmah dari tayangan video tersebut adalah bahwa setiap perbuatan baik itu tidak perlu diperlihatkan. Bahkan seorang khalifah pun bisa melakukan perbuatan baik lewat hal-hal kecil dan tidak pernah malu untuk melakukannya. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih, boleh duduk kembali. Nah, itu ya. Tidak. Jadi harus karena Allah, harus lillahi ta'ala itu ya. Tidak boleh karena orang lain. Satu pasangan di kelas mempunyai pasangan, saya ingin dilihat oleh pacar soleh ya. Tidak boleh ada lingkungan positif. Contohnya seperti apa? Berbuat baik, cenah. Berbuat baik itu kayak seperti apa? Ngaji, sholat. Oh, Allah. Menggapai ridha Allah akan. Harus karena Allah.
tidaknya melakukan kebaikan menjadi melakukan kebaikan. Tinu asalna kedua bahasa Indonesia malas. Nah, dari rasa malas menjadi tidak malas, jadi rajin. Sholat tahajud, sunat, puasa Daud, semuanya jadi rajin. Sering melakukan ya? Sering melakukannya tidak? Sering. Harus dibiasakan sering. Insya Allah saya bisa melakukan itu meskipun berat rasanya, rasa malas, rasa tidak ingin, rasa ngantuk ketika belajar, rasa apapun itu harus ditimbulkan dalam hati kita, itu harus semangat dalam pembelajarannya. Terus yang terakhir apa? Yang ketiga, melatih kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Itu harus ada jiwa sosialnya, ingin membantu, ingin menolong gitu. Kalau hidup sendiri mah sulit. Ya, hidup itu harus bermasyarakat, harus berbaur, harus harmonis gitu. Kebaikan misalkan ke tetangga, ke temannya, nanti balik lagi kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Itu yang tadi contohnya. Kalau di masyarakat, kalau tidak berbaur, bagaimana kalau kita meninggal? Itu yang bahaya. Masa di kain kapalan sendirinya, dikubur sendiri kan tidak mungkin. Pasti kan memerlukan orang lain. Terus yang selanjutnya apa? Menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi tidak ada musuh. Itu ya. Harus selalu harmonis dengan teman, di kobong maupun dimanapun berada, itu harus harmonis. Jangan ada sifat iri, dengki ketika teman kita melakukan kebaikan. Malah kita harus semangat ingin mengikutinya gitu. Ya. Terus yang terakhir, mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Berkahnya untuk siapa? Untuk kita. Allah tidak akan pernah tidur ketika kita melakukan kebaikan. Pasti ada catatannya. Ya, catatannya kita melakukan kebaikan, mendapatkan keberkahan. Ya, itu manfaatnya. Itu manfaat dalam kompetisi kebaikan. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan disampaikan di materi selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita selalu menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa selalu menebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Ya. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan untuk kalian, mendapatkan manfaat untuk kalian. Semoga semuanya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di minggu depan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah.